Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Apa? Ada yang lagi sakit? Untuk adik-adik yang lagi sakit, kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan berikan kesembuhan. Tuhan Yesus pasti akan pulihkan sehingga hari ini adik-adik boleh mendapatkan kesembuhan, adik-adik boleh dipulihkan sehingga bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang mau mengikuti ibadah sekolah minggu harus sudah mandi loh ya, harus sudah ganteng-ganteng, harus sudah cantik-cantik, dan jangan lupa tidak boleh lagi makan dan minum selama ibadah sekolah minggu. Ya, yuk kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur dan kita mau berterima kasih serta kita mau berjanji pada Tuhan Yesus untuk setia dan selalu taat pada Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus mau menebus kita dari semua dosa-dosa kita dan mati di atas Kalvari untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita tidak takut lagi untuk melalui hari-hari kita. Biarlah semua yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama mengangkat satu pujian kemuliaan bagi Yesus. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan boleh menyertai istirahat kami.
Terima kasih Tuhan boleh membangunkan kami hari ini dengan keadaan tubuh yang segar. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan serta belajar firman-Mu pada sekolah minggu hari ini. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Biar kami mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ada tertulis pada Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita terhadap dosa dan hidup takut akan Tuhan, sehingga kita boleh membuat Tuhan Yesus tersenyum. Yuk, kita sama-sama angkat pujian. Masa depan sungguh ada. Adik-adik, Tuhan Yesus kita hebat ya. Bukan hanya masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, yaitu Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Karena kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus hidup dalam sukacita. Tetapi sukacitanya gak boleh buat kita sendiri adik-adik. Kita harus membagikan kepada semua orang sukacita yang sudah kita berikan. Kenapa kita harus membagikan? Biar orang-orang juga tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Bahwa Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya untuk kita. Sehingga kita boleh hidup penuh dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Sukacita Memancar Keluar. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Yo teruslah ikut Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima
hari ini senang banget. Kenapa kakak senang? Karena kakak punya teman baru. Hah, siapa ya teman baru kakak? Adik-adik ada yang punya teman baru juga nggak kayak kakak? Teman baru kakak ini bisa jadi juga jadi teman kalian. Siapa ya teman baru kakak hari ini? Yuk adik-adik, kita sama-sama kenalan dengan teman baru kita. Yes, he's smart and he knows a lot. He's the professor. Awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Inilah kunci untuk menjadi pintar. Halo. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, sekarang ada yang tahu nggak profesi aku apa? Masih kurang tepat. Kalau yang dengerin tadi pasti tahu deh apa profesi aku. Ya, betul. Aku adalah Profesor for Christ. Tugasku itu untuk melakukan eksperimen-eksperimen dan penelitian-penelitian. Nah, coba Profesor mau tanya nih, siapa yang suka sebel sama mama papahnya atau om tantenya gara-gara disuruh cuci tangan terus? Kalau keluar dari rumah abis main suruh cuci tangan. Kalau abis main pegang barang-barang kotor suruh cuci tangan. Siapa yang suka sebel? Nah, padahal mama papa suka mengulang itu berkali-kali demi kebaikan kalian. Kenapa harus kalian cuci tangan? Supaya kumannya hilang semua dari tangan kalian. Jadi begitu kalian makan atau begitu kalian menyentuh wajah kalian, kumannya sudah hilang. Nah, sekarang Profesor punya penelitian nih. Kenapa kalian harus cuci tangan? Bagaimana mekanismenya? Nah, sekarang kita coba ya. Alat-alat yang dipergunakan adalah, nah, kalian harus siapin sebuah mangkuk yang berisi air. Airnya air putih ya. Nah, air ini bersih. Sekarang air bersih ini Profesor mau kasih kuman. Nah, air yang bersih ini sekarang sudah dipenuhi dengan kuman. Kalian kumannya boleh pakai apa aja ya. Boleh pakai lada atau ketumbar atau jinten juga boleh. Nah, sekarang tangan Profesor bersih kan? Nah, tangan yang bersih ini Profesor mau masukkan ke dalam air yang sudah penuh dengan kuman. Apa yang terjadi ya? Kalian lihat nggak nih? Tangan Profesor penuh dengan kuman kan? Ya, betul. Nah, karena tangan Profesor penuh dengan kuman, Profesor harus cuci tangan. Sekarang Profesor mau berikan sabun ke tangan yang ada kumannya ini. Nah, sekarang tangan Profesor sudah penuh dengan sabun. Kita lihat kalau kita cuci tangan penuh dengan sabun, apa yang terjadi dengan kuman-kuman ini? Tuh, kuman-kumannya pergi menjauh. Jadi, kalau kalian cuci tangan, kalian membuat kumannya pergi semua. Ya, jadi kalau mama papa suruh kalian untuk cuci tangan, itu penting. Kenapa diulang-ulang? Supaya kalian ingat. Demi kebaikan kalian semua. Nah, terus begitu juga dengan firman Tuhan. Nah, kenapa mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu sering menceritakan tentang firman Tuhan berkali-kali? Supaya kalian lebih mengerti juga. Supaya kalian lebih mengenal Tuhan Yesus. Wah, pintar-pintar sekali nih adik-adik semuanya. Oke, sekarang Profesor mau kasih challenge ya. Kalian harus coba eksperimen yang tadi di rumah. Pertama harus tunjukkan wajah kalian yang menunjuk air yang kotor tadi ya. Dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas. Dari kelas yang kecil sampai kelas yang paling besar. Oke, selamat mencoba. Awal pengetahuan adalah
Inilah kunci untuk menjadi pintar. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Wah, adik-adik, hari ini senang sekali ya. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita boleh mendapatkan teman baru. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Kita boleh berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan selalu menjadi penerang dalam hidup kita. Sehingga apabila pada kita jatuh, apabila kita bersedih, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu menjadi penerang dalam hidup kita. Asalkan dengan satu syarat, kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus terang hidupku. adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menggerakkan tubuh kita. Nah, sudah mendengarkan bintang tamu juga. Nah, sekarang waktunya untuk apa? Benar sekali, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk diam, siapkan Alkitabnya. Lalu kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk satu hari lagi yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan untuk beribadah. Walaupun kami tidak bersama-sama beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap keluarga ya Tuhan yang ikut dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Bila apa yang disampaikan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, terutama adik-adik yang kelas besar yang sudah bisa membaca firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka dari Ulangan 6. Ulangan perjanjian apa ya? Ya, Ulangan adalah perjanjian lama. Kita buka Ulangan 6. Sudah dapat? Ya, Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ke-9. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Ulangan 6 ayat 4 sampai ke-9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu adalah firman Tuhan yang diambil dari Ulangan. Tema kakak pada hari ini adalah keluargaku tempat belajarku. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Sekarang kita mau maju ke depan, kita mau belajar tentang keluargaku tempat belajarku. Apa sih artinya? Kalian bisa berjalan, kalian bisa berbicara, kalian bahkan bisa menulis, membaca. Pertama kali sebelum masuk sekolah, terutama sebelum masuk TK, kalian diajarkan oleh siapa? Betul sekali, oleh mamanya, oleh papanya, kalian diajarkan. Ya, jadi pertama kali tempat belajar kalian adalah keluarga, mama papanya. Kalian bisa mencontoh dari mama papa. Jadi mama papa adalah guru pertama kita yang mengajarkan tadi. Kalian bisa berbicara. Pertama kali kalian diajarkan berbicara. Lalu kalian bisa berjalan. Kalian bisa memakai baju sendiri. Kalian bisa makan. Belajar makan. Nah, karena keluarga adalah tempat yang penting untuk belajar, maka kalian belajar dari mama papa kalian. Ya. Jadi kalian harus mencontoh mama papanya. Nah, buat mama papa nih yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, belajar berdoa, belajar membaca Alkitab, belajar beribadah yang baik, mengajak ibadah satu rumah kalian, ada mama papa, ada kakak, ada adik, atau ada keluarga lain, ada nenek, ada kakek, ada om, ada tante. Dalam satu rumah itu beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita belajar, apalagi saat ini kalian semua belajar dari rumah, sekolah dari rumah, papa mama ada yang kerja dari rumah, lalu beribadah dari rumah, semuanya dari rumah. Selama kurang lebih berapa? 3 bulan ini kita mengerjakan apa-apa dari rumah. Dari situ kita bisa melihat, ya, kita mulai dekat dengan keluarga kita. Tadinya kita yang sibuk sendiri, yang sibuk sekolah, yang sibuk les, yang sibuk kerja, yang sibuk apapun di luar rumah. Kita tiba-tiba diam di rumah, kita merasa bosan, kita ingin keluar, tapi karena keadaan, apalagi situasi yang seperti ini, kita harus diam di dalam rumah. Kita harus stay at home, di rumah saja. Di situ kita bisa melihat, kita mulai dekat sama papa mamanya, kita mulai berbicara, kita mulai belajar dari papa mama. Bahkan semua tugas-tugas dari guru dibantu oleh
papa mama kita ibadah bersama-sama di rumah. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita juga tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan apa sih Kak maksudnya? Ya kita sama seperti pergi ke gereja saja beribadahnya. Sudah mandi, sudah rapi, beribadahnya sambil duduk diam rapi sama seperti di gereja, tidak sambil tidur-tiduran atau baru bangun langsung buka YouTube sekolah minggu. Jadi kalian beribadahnya benar-benar sama seperti pergi ke gereja, bajunya rapi, sudah mandi, sudah siap, tidak main handphone, tidak sibuk sendiri. Disiapkan untuk mulai beribadah. Nah, untuk papa mama juga harus mencontohkan yang baik. Karena dari papa mama anak-anak bisa melihat, oh ternyata papa mamaku saat mau beribadah seperti ini loh. Kalau papa mamanya juga tidak siap, anak-anaknya juga jadinya, adik-adiknya mencontoh mama apa, jadinya apa? Gampang nanti aja sambil tidur saja, nanti ibadahnya malam saja sekolah minggunya. Tidak seperti itu ya adik-adik. Karena walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kita beribadahnya dengan baik, sama seperti kita beribadah ke gereja, sama seperti kalian pergi keluar rumah rapi, sudah mandi, ya, tidak sembarangan. Tidak kalian baru bangun lalu kalian pegang handphone, kalian buka channel YouTube-nya sekolah minggu GKPI Citerep, lalu kalian beribadah sambil apa? Sambil tidur-tiduran, ada yang sambil makan, bahkan yang sambil pergi yang sambil jalan-jalan taruh earphone-nya di telinga sambil nonton TV, sambil, ya, itu bukan ibadah. Tapi ibadah yang benar-benar adalah sama seperti kalian pergi ke gereja rapi, sudah mandi rapi, tidak main handphone, sudah sarapan kalau bisa. Jadi kalian benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang disiplin, ya, karena kalian mulai dari keluarga kalian akan terbiasa nantinya sudah besar, adik-adik, ya. Jangan kalian tidak sekolah minggu di gereja, kalian sembarangan. Tidak seperti itu ya adik-adik. Dan mama papa sebagai seorang guru nih, sekarang selama 3 bulan ini guru, mama papa ikut merasakan betapa sulitnya mengajarkan anak dengan tugas-tugas dari sekolah, PR dari sekolah, ya. Yang tadinya kalian belajar dari guru, sekarang adik-adik belajar dari mama papa nih. Minta tolong mengerjakan PR, minta tolong membimbing dalam ibadah, ya. Jadi situ kalian dituntut untuk apa? Untuk taat, disiplin buat diri kalian sendiri. Kita bisa belajar dari apa? Dari keluarga kita. Nanti kalau kalian ke sekolah minggu lagi sudah boleh ke gereja, kalian sudah tahu bersikap seperti apa. Oh, aku waktu di rumah selama 3 bulan itu ibadahnya gimana sih? Aku taat juga nih sama Tuhan. Dari hal-hal kecil kita taat sama Tuhan, kalian akan dipercayakan hal-hal besar. Begitu juga dengan ibadah yang mungkin kalian anggap ini kan ibadah online, kakaknya nggak ngeliat ini, kakaknya memang nggak ngeliat, ya. Tapi Tuhan selalu melihat bagaimana kita beribadah. Tadi di ayat yang sudah kita baca tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap jiwamu. Dimanapun kalian beribadah, jadilah contoh yang baik, jadilah teladan yang baik, ya. Orang tua kalian adalah teladan yang baik, ya. Penting untuk mama papa, ya, menjadi teladan yang baik. Tapi yang terutama teladan kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita meladani Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan selalu mengajarkan hal yang baik, menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang sempurna, ya. Jadi
marilah kita beribadah ya, kita belajar dari rumah, dari orang tua kalian ya. Orang tua juga jangan menyepelekan hal beribadah. Jika mau papanya teledor atau lupa nanti ibadahnya, kalian yang mengingatkan, kalian boleh mengingatkan, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan bicara yang baik, tidak berbicara kasar, tapi berbicara dengan yang baik, berbicara dengan yang sopan kepada mama papa kalian. Jangan sembarangan, jangan lu gue, nggak boleh ya. Ada yang bilang mama papanya lu gue, nggak ya, nggak boleh ya. Kakak percaya anak sekolah minggu GKP Citerep adalah anak yang baik-baik, teladan yang baik-baik ya. Jadi itu ya, jadi kita belajar dari keluarga kita, dari mama papa kita. Mama papa juga bisa belajar dari anak-anaknya untuk sama-sama sama-sama maju dalam Tuhan, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, sama-sama berakar dalam Tuhan, bahkan berbuah dalam Tuhan. Nanti kita bisa ketemu lagi, semoga kita bisa ketemu lagi kita berdoa bersama-sama untuk pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa beribadah di gereja lagi, kita bisa bertemu, bersalaman, kita bisa saling bagi cerita kita. Apa saja yang kalian lakukan selama 3 bulan? Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, melihat papa mamanya bekerja dari rumah. Kalian boleh cerita sama kakak-kakaknya bagaimana itu membuat kalian bosan, ingin keluar pergi main ke mall, tapi nggak bisa ya. Kita belajar selama 3 bulan ini, belajar dari rumah untuk belajar mengendalikan diri kita. Yang tadinya biasa main di luar, yang biasa ke mall tiap hari ngajak mama papanya main di lapangan, tiba-tiba kita harus di rumah ya. Kita belajar di rumah, semuanya di rumah, pokoknya semuanya di rumah. Kita harus bisa mengendalikan diri tadi. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik ya. Baik adik-adik, jadi firman Tuhan kali ini kalian belajar. Pertama kali kalian belajar, kalian dari rumah. Kalian berbicara yang baik, bersikap pada orang yang bukan keluarga kalian. Itu dari rumah kalian, papa mama kalian yang mengajarkan. Cara bersikap, cara bertutur kata, cara berpikir kalian akan dibentuk dari rumah. Karena betapa pentingnya keluarga membentuk adik-adik. Nanti kalian sudah besar, kalian akan selalu ingat, oh mama papaku dulu begini ya. Jadi kalau mama papanya memberikan contoh teladan yang baik, anak-anaknya juga akan menjadi anak yang baik ya. Ada istilah atau ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu artinya apa? Orang tua menjadi contoh anaknya ya. Adik-adik, semoga kalian tidak bosan dalam beberapa bulan ini ya beribadah di rumah. Kalian tidak bosan, terus-terusan kita berdoa terus supaya kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu ya. Baik adik-adik, ini saja firman Tuhan buat kalian. Biarlah ini menjadi berkat buat kalian. Biarlah kalian menjadi anak-anak yang baik, orang tua kalian, papa mama kalian menjadi teladan yang baik ya. Kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu ya. Baik, semuanya kangen kan sekolah minggu ya? Semuanya kakaknya juga kangen, kalian juga kangen ya. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa berjumpa lagi ya. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami selalu renungkan ya Tuhan, dalam setiap langkah kami, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap pemikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami
rindu beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Kami bisa kembali beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, segera pandemi COVID-19 ini berakhir ya Tuhan. Kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga, setiap rumah-rumah yang beribadah Kau berkati ya Tuhan, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Karika. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin dibentuk. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh bersama-sama dalam keluarga, boleh belajar, boleh bersama-sama bersekutu, dan boleh bersama-sama dibentuk melalui firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau angkat satu pujian, jadi generasi bagi Kristus. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku bangsa, kaum dan bahasa. Dunia penuh dengan salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami, sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Kami serahkan diri bagi Indonesia, untuk satu bangsa, kaum dan bahasa. Dunia penuh dengan salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami, sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Adik-adik, minggu kemarin sudah ada teman-teman dari masing-masing kelas yang terpancang fotonya. Itu adalah teman-teman kalian yang membuat hasil kreativitas. Minggu ini kakak juga akan kasih lihat kepada adik-adik siapa teman-teman dari kelas kalian masing-masing yang mewakili hasil kreativitas mereka. Yuk kita lihat adik-adik, siapa saja sih yang mewakili masing-masing kelas yang telah membuat kreativitas yang kakak-kakak GSM sudah anggap itu menarik. Yang lainnya bukan tidak menarik ya, semuanya juga bagus-bagus. Yuk kita lihat hasil dari teman kalian minggu ini.
Adik sekalian, mari kita satukan hati. Kita akan mengakhiri akan ibadah atau persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk ibadah ataupun persekutuan yang boleh kami lakukan, sekalipun kami adakan secara online, di mana kami masih ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati dan menyertai kami. Bapa di surga, kami serahkan untuk seluruh anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan memelihara akan kondisi, akan kesehatan setiap mereka Bapa. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau pulihkan, dan Tuhan Engkau juga sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap orang tua dari anak-anak kami. Biarlah pertolongan-Mu juga, pemeliharaan-Mu juga Engkau nyatakan bagi kedua orang tua kami di dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, di dalam segala usaha, bahkan di dalam segala pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan setiap anak-anak kami memasuki tahun ajaran baru di sekolah. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap anak-anak kami, supaya dalam anugerah-Mu, dalam cinta kasih-Mu, mereka betul-betul siap untuk masuk di dalam tahun ajaran baru di sekolah, sekalipun nantinya Tuhan masih secara online. Dan melalui ini semua, kami berdoa supaya Tuhan berikan damai dan ketenangan, supaya setiap anak-anak kami bisa mengikuti mata pelajaran yang diberikan oleh guru, sekalipun itu masih secara online. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk masa-masa yang sulit hari ini sampai saat ini, yaitu penyebaran virus corona. Doa kami supaya pemerintah pusat maupun juga pemerintah di daerah-daerah, bahkan seluruh masyarakat bisa bersatu padu di dalam kami menghadapi masa-masa pandemi ini. Dan doa dan kerinduan kami semua secara khusus untuk situasi yang sulit ini boleh cepat berakhir. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami akan akhiri akan persekutuan kami, akan ibadah kami. Dan adik-adik sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, kiranya menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.